sudah punya anak. Ya. Saya hari ini teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman, anak saya 3. Alhamdulillah ya. Sampai hari ini saya masih terus semangat belajar. Biidznillah ya. Alhamdulillah teman-teman. Ya, saya terus belajar walaupun secara online, walaupun mungkin berbeda, tidak bisa seperti dulu. Ya. Tapi saya terus belajar walaupun secara online. Ya. Dan alhamdulillah saya pun juga mencari kesibukan. Apalagi yang bisa saya kerjakan, apalagi hal bermanfaat yang bisa saya lakukan di tengah keadaan saya hari ini. Maka apalagi teman-teman yang masih mungkin belum menikah, Masya Allah, ada lebih luang waktu untuk melakukan hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk umat Islam. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, para ulama menasihatkan kita, kebutuhan manusia terhadap ilmu bersifat darurat, yakni kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Kebutuhan manusia terhadap ilmu adalah kebutuhan yang bersifat darurat, yakni kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, bahkan melebihi kebutuhan dirinya terhadap makan dan minum. Ya. Bahkan melebihi kebutuhan dirinya terhadap makan dan minum. Karena tubuh manusia membutuhkan makanan dalam sehari sekali, atau 2 kali, atau 3 kali. Walaupun kadang-kadang ada sih orang yang makan sampai 4-5 kali ya. Masya Allah. Akan tetapi, para ulama melanjutkan nasihatnya, akan tetapi kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebanyak tarikan nafas. Adalah sebanyak tarikan nafas. Jadi kalau makan dan minum 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya, hanya ini sehari semalam. Tapi kalau kebutuhan akan ilmu syar'i, ilmu agama, setiap saat, setiap detik, ya, sebanyak hembusan nafas kita. Ini yang banyak orang tidak sadari. Jadi kita ini, teman-teman yang dirahmati Allah, terdiri dari 2. Diri kita ini ada jasad dan ada ruh. Dua-duanya butuh makan, teman-teman. Dua-duanya butuh nutrisi. Bukan hanya badanku saja yang butuh nutrisi, bukan hanya badan kita yang butuh makan, butuh minum, butuh nutrisi dan lain sebagainya. Tapi ruh kita juga butuh nutrisi. Ruh kita juga butuh dikasih makan. Ya? Ini yang banyak orang tidak menyadari. Yang banyak dikasih makan hanya fisiknya saja, perutnya saja. Padahal di dalam hatinya kering. Ya? Di dalam hatinya galau terus-menerus. Subhanallah. Padahal makanan di rumahnya enak-enak. Ya, mau keluar bareng temennya makan di luar bisa. Tapi kok galau terus-menerus? Kenapa? Karena ruhnya lapar, ruhnya haus. Ya, subhanallah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ilmu syar'i atau ilmu agama kita butuhkan setiap hembusan nafas kita. Bayangkan teman-teman, kita butuh ilmu sebelum kita tidur. Ya, ada yang tidur tak baca doa, ngantuk langsung cari bantal main tidur. Tak boleh, jangan begitu teman-teman, jangan dibiasakan. Tapi insya Allah tidak ada di sini ya. Tapi begitu, kita butuh ilmu sebelum tidur. Apa adab-adab sebelum tidur? Kemudian kita butuh ilmu ketika bangun tidur. Baca doa dulu, baru pegang HP. Ya. Berdoa dulu, baru ke toilet dulu,
sebagainya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, kita butuh ilmu sebelum kita makan, kita butuh ilmu sesudah kita makan, kita butuh ilmu sebelum masuk masjid, kaki mana yang duluan. Kita butuh ilmu begitu keluar dari masjid, kaki mana yang duluan. Ya, kalau masuk masjid kaki mana teman-teman? Kaki kanan. Dan ada bertanya, kalau keluar masjid kaki mana? Kaki kiri. Ya, begitupun teman-teman, ketika kita pakai alas kaki, pakai sepatu, pakai sandal, ya, semua ada ilmunya. Bukan hanya main pakai saja, bukan. Inilah kenapa para ulama mengatakan, ya, kita membutuhkan ilmu di setiap helah nafas kita. Dan ilmu itu sifatnya darurat, mendesak. Ilmu apa, teman-teman? Ilmu syar'i atau ilmu agama. Inilah orang Islam, teman-teman, ya, harus menjadi orang-orang yang cerdas, harus menjadi orang-orang yang berilmu. Inilah salah satu bentuk implementasi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Ibnu Majah. Hadisnya berbunyi, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Apa artinya? Talabul ilmi, menuntut ilmu, fardhatun, wajib, fardu. Salat fardu, salat wajib, fardhatun, wajib, ala kulli muslim, atas setiap muslim. Muslim di sini termasuk muslimah. Ya, jadi kadang-kadang hadis itu atau dalil-dalil itu disebutkan satu, tapi mewakili seluruh. Termasuk dalam hadis ini, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Sekali lagi, ilmu apa teman-teman yang wajib kita tuntut? Ilmu agama, ilmu syar'i. Kalau ilmu-ilmu yang lain, ketika sudah ada orang yang mempelajarinya, kewajiban kita gugur. Tapi kalau ilmu agama tidak bisa, orang tua kita soleh, solehah, terus kita tidak mau belajar, tidak bisa. Masing-masing kita punya kewajiban menuntut ilmu syar'i. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Al-Baqarah ayat 257. Di sini Allah Subhanahu wa taala kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepada dua bagian. Serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ilmu adalah cahaya. Cahaya ini bagaimana? Mengeluarkan seseorang dari kegelapan, ya, atau menjadi pemandu seseorang ketika berada dalam kegelapan. Kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan. Ayat 122. Ayat 122. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-An'am 122. Kita lihat teman-teman. Wa kadza a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw man kana haytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathaluhu fil dhulumat laysa bi kharijin minha. Kadzalika zuyyina lil-ladzina kanu ya'malun. Shadaqallahu adzim. Dan apakah orang-orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, yang menenangkan, pribadi-pribadi yang menyenangkan, enak diajak bicara, ya. Dia tidak mudah putus asa. Jauh bedanya dengan teman-teman, ya. Jadi jauh bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Orang yang berilmu dia memiliki cahaya. Ya. Adapun orang yang tidak berilmu
dia berjalan di tengah kegelapan tanpa ada sedikit pun cahaya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi apa alasan pertama teman-teman kenapa muslimah itu ya, harus never stop learning atau tidak boleh putus belajar? Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya. Baik, kita masuk pada alasan yang kedua. Kenapa muslimah tidak boleh berhenti belajar? Alasannya adalah dengan ilmu syar'i, dengan ilmu agama, kita akan menjadi orang yang berakal, ya? Atau kita bisa menggunakan akal kita dengan baik. Sekali lagi, dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang berakal. Atau dengan kata lain, kita bisa menggunakan akal kita dengan baik. Ya? Jadi alhamdulillah teman-teman, rata-rata ya orang memiliki akal. Tapi ada orang yang tidak bisa pakai akalnya, berbuat hal-hal aneh-aneh yang tidak masuk akal. Subhanallah, ada. Ya? Inilah pentingnya ilmu. Dengan ilmu syar'i kita bisa memfungsikan akal kita dengan baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, khususnya kita. Kita ini kaum hawa, cenderung kita lebih banyak bicara, lebih banyak ngomong kita teman-teman dibandingkan laki-laki. Ya, dalam sehari semalam kita ini cenderung lebih lebih cerewet dibandingkan orang laki. Ya, hal ini kita bisa lihat teman-teman ya, berdasarkan penelitian yang sudah diteliti juga. Penelitian itu namanya The Female Brain, ya, yang dilakukan tahun 2006. Penelitian tentang otaknya perempuan. Apa hasil penelitiannya? Hasil penelitiannya menunjukkan dalam satu hari perempuan itu mengeluarkan kata berapa? 20.000 kata sehari semalam. Ini perempuan yang normal, yang biasanya ya. Ini perempuan yang biasanya mengeluarkan kata 20.000 kali, 20.000 kata sehari semalam. Jumlah ini jauh berbeda dengan laki-laki. Ya. Kalau laki-laki hanya mengeluarkan 7.000 kata sehari semalam. Jadi kalau perempuan 20.000 kata, kalau laki-laki 7.000 kata. Ya. Kadang-kadang kita kalau scroll sosmed ya, kalau ada laki-laki yang komen banyak, orang pasti bilang kamu kok kayak cewek ya. Jadi begitu teman-teman ya. Ini bayangkan teman-teman, betapa subhanallah kita ini para perempuan punya kecondongan untuk banyak bicara. Kita punya kecondongan untuk banyak bersuara, banyak ngomong. Kecenderungan ini kemudian menarik kita untuk lebih besar ingin tahu. Itu lebih banyak rasa ingin tahunya dibandingkan laki-laki. Ya. Dengan kata lain teman-teman, kita ini cenderung lebih kepo dibandingkan dibandingkan laki-laki. Ya. Kita ini cenderung lebih besar rasa penasarannya dibandingkan orang laki. Lalu apa yang akan terjadi teman-teman? Kalau ada orang rasa ingin tahunya besar, tapi ilmunya sedikit, apa kira-kira yang akan terjadi? Coba kita membayangkan, ada orang rasa ingin tahunya membawakan dirinya, rasa ingin tahunya besar, ya. Tapi ilmu agamanya sedikit. Kira-kira apa yang akan terjadi teman-teman? Rasa penasarannya besar, tapi tidak dia barengi dengan ilmu syar'i. Apa yang akan terjadi?